Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saufi. Saya dari Kalsel, teman-teman. Saya seorang mahasiswa. Dan tujuan saya bikin video ini adalah untuk sebagai sebuah forum untuk kita bisa bersilaturahim, kita bisa bersapa, kemudian kita bisa saling sharing dan juga saling ngobrol serta saling mengingatkan bahwa kesuksesan itu milik orang-orang yang menyiapkan hari ini dan hasilnya akan dia dapatkan suatu hari nanti, dan mudah-mudahan kita akan menjadi bagian dari orang-orang sukses. Nah, teman-teman, di awal-awal pertemuan kita ini saya pengen kita ada pembahasan yang membuat kita mendapatkan sebuah insight, ya walaupun sedikit, tetapi itu bisa membantu kita untuk membuat kita lebih maju di dalam meraih kesuksesan kita. Nah, teman-teman, saya mendapatkan akhir-akhir ini saya sering membaca di sebuah Google gitu, kata-kata yang sangat menarik yang mungkin itu powerful bagi saya. Tetapi saya pengen mudah-mudahan ini juga powerful bagi teman-teman semuanya. Kata-katanya adalah kualitas diri kita tergantung dari kualitas pikiran kita. Nah, kata-kata ini menurut saya adalah powerful, teman-teman. Karena apa? Kalau misalkan kita mengetahui maksud dari perkataan ini adalah ini menjelaskan bahwa kalau misalkan kita pengen mendapatkan kehidupan atau mendapatkan kebahagiaan atau misalkan mendapatkan kesuksesan di dalam diri kita, atau misalkan kita pengen mendapatkan diri kita, kehidupan kita yang berkualitas, maka kita pun harus mempunyai pikiran yang berkualitas terlebih dahulu. Nah, tetapi teman-teman, kabar baiknya adalah bahwa pikiran yang berkualitas itu bisa kita latih loh. Bisa kita kembangkan loh. Bisa kita tingkatkan loh. Nah, cara untuk melatih pikiran kita supaya berkualitas adalah dengan cara melatih mindset kita. Melatih mindset kita supaya apa? Supaya bisa lebih berkembang, supaya bisa lebih maju, supaya bisa lebih berproses dengan semangat, dengan optimis, dengan lain sebagainya. Supaya apa? Ketika itu sudah mulai terbentuk di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita, maka mindset itulah yang akan menuntun kita untuk berjuang semaksimal mungkin mendapatkan kesuksesan atau kehidupan yang kita inginkan. Nah, jadi yang melatar belakanginya supaya kita bisa maju, kita sukses, supaya kita bisa berusaha adalah mindset yang menentukan. Dan mindset juga harus diubah, juga harus dipolakan, juga harus dilatih. Nah, cara untuk melatih mindset kita gimana caranya? Nah, berdasarkan apa yang saya lakukan, biasanya saya melakukan yang namanya nonton video. Menurut saya nonton video itu ya video motivasi ya, khususnya video motivasi. Menurut saya nonton video motivasi itu merupakan sebuah hal yang menyenangkan bagi saya. Kenapa? Karena dengan saya menonton video motivasi, saya bisa menambah insight saya bisa menambah pengetahuan saya bisa mendapatkan kosakata baru atau pemikiran-pemikiran baru dari video-video motivasi itu. Dan pengetahuannya serta pemikiran yang ada di video motivasi itu bisa saya rangkum, kemudian bisa saya ubah atau bisa saya adopsi untuk kembali saya sampaikan kepada teman-teman, kepada sahabat, ataupun atau ketika saya bikin video, saya sampaikan di video itu kata-kata yang saya dapat. Nah, itu menurut saya juga sangat membantu saya. Selain daripada saya bisa menyampaikan kembali, saya pun juga bisa mengadopsi atau mengkonsumsi lah ibaratnya untuk kata-kata yang saya dengar, kata-kata yang saya tonton, itu bisa membantu saya untuk meningkatkan motivasi saya di dalam berusaha kemudian membentuk mindset saya. Nah, caranya gimana lagi nih supaya kita bisa terbentuk mindset kita supaya bisa lebih berkembang, growth mindset lah istilahnya. Nah, caranya adalah kita harus benar-benar mencari sumber apa? Ya sumber pengetahuan. Pengetahuannya tentang apa? Tentang motivasi. Tentang motivasinya apa? Motivasi untuk sukses, cara untuk sukses misalkan, atau pola untuk sukses, atau apapun dan lain sebagainya. Di dalam istilahnya adalah kata simpelnya adalah kita harus belajar. Nah, belajarnya kita bisa melakukannya
Mungkin secara langsung ikut workshop gitu, atau ikut seminar, atau ikut webinar, atau kemudian join di program-program yang lebih premium dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ketika itu bisa kita dapatkan, kita ikuti, maka dengan sendirinya ketika kita mempelajari hal-hal secara lebih serius, semisal nih kita pengen mempelajari tentang cara sukses, kita baca-baca bukunya nih, kemudian kita tonton videonya, maka kita pun akan secara secara otomatis akan tergerak diri kita untuk gimana ya caranya supaya yang saya pelajari ini saya bisa implementasikan, saya bisa manfaatkan, dan saya pakai untuk sukses. Nah, dengan sendirinya otak kita dan juga mindset kita akan terbentuk bahwa kita harus benar-benar menjadi orang yang sukses. Dulu saya juga begitu, teman-teman. Saya dulunya itu tidak memiliki gairah atau semangat untuk berproses, apalagi di bidang public speaking dan lain sebagainya. Saya tidak mempunyai gairah sama sekali untuk belajar, untuk membaca buku. Tetapi ketika saya alhamdulillahnya diperkenalkan teman salah satu channel, salah satu yang ada di YouTube, saya tonton dan akhirnya oh gini ya ternyata, oh gini ya caranya mendapatkan kesuksesan. Saya pelajari dan akhirnya saya pun mempunyai gairah, dan secara otomatis, secara tidak sadar itu pun menjadi terbentuk mindsetnya kepada diri saya. Akhirnya apa? Ketika saya menonton itu lebih intens, saya pun akan tergerak seakan-akan pengen sekali gitu untuk mendapatkan kesuksesan. Nah, setelah keinginan itu sudah saya miliki, sudah saya implementasikan, sudah saya bentuk kepada diri saya, akhirnya saya pun secara tidak sadar, secara otomatis, secara terus-menerus melakukan yang namanya proses. Bahkan kadang saya berpikir untuk gimana ya caranya supaya saya itu bisa menambah pengetahuan saya, bisa menambah pengalaman saya, dan menambah skill-skill saya supaya saya bisa berproses, supaya bisa sukses gitu. Nah gitu teman-teman. Jadi kita bisa mendapatkan mindset kita, ketika kita mempunyai keinginan untuk sukses, untuk bisa berkualitas hidup kita, maka kita harus membentuk mindset kita. Nah, supaya kita bisa membentuk mindset kita, itu kita harus mencari yang namanya video motivasi dan lain sebagainya yang bisa mendongkrak semangat kita. Kalau misalkan kita merasa malas, kayaknya kurang asik kalau misalkan kita nonton video motivasi, ya kan? Karena kan di dalamnya kata-kata, dorongan, nasihat. Kadang kita berpikir tuh bahwa malas nonton video motivasi, gitu-gitu aja gitu. Isinya cuman orang ngomong. Nah, itu adalah bagian daripada mental block kita, dan itu harus benar-benar kita robohkan. Harus sesegera mungkin kita dobrak. Nah, cara untuk mendobraknya gimana? Cara untuk mendobraknya adalah ya semalas-malasnya kita harus benar-benar mencari video motivasi. Harus benar-benar browsing, kemudian belajar kepada orang-orang yang bisa memotivasi kita. Dengan setidaknya kita melakukan itu, sedikit demi sedikit mindset kita akan terubah, akan terbentuk menjadi mindset yang sukses, growth mindset. Sehingga ketika kita merasa malas kita nonton video motivasi, tetapi kita paksa nonton itu seminimal mungkin ya, kurang lebih 15 menit sehari untuk nonton video-video motivasi itu. Tetapi saya tidak menyarankan untuk kita selalu nonton video motivasi, tetapi kita hanya menyimak. Yang saya pengen tekankan adalah kita nonton video motivasi, kita pahami, kita pelajari, bahkan kata-katanya, nasihat-nasihatnya kita ingat. Supaya apa? Supaya bisa kita jadikan sebuah pedoman, dan kita bisa jadikan sebuah narasi kita atau pemikiran baru kita untuk kita sampaikan kepada orang-orang lain, kepada teman kita, kepada sahabat kita, kepada orang-orang terdekat kita. Supaya apa? Supaya insight-nya dapat dan manfaatnya pun double untuk diri kita dan untuk orang lain. Nah, ketika kita melakukannya dan kita pun menyampaikannya kepada orang lain, maka secara tidak sadar, secara terus-menerus, mindset yang sukses itu, mindset yang positif itu akan terbentuk dengan sendirinya. Dulu saya begitu. Dulu akhir semester 3 saya tidak mempunyai semangat untuk untuk belajar hal-hal baru, untuk mengasah skill. Tetapi ketika saya memaksa diri saya untuk
menonton sebuah video motivasi, akhirnya oh ya bener juga ya gitu. Oh ya bener juga ya kata orang-orang ini, kata seorang motivator ini, bahwa sukses itu memang prinsip, harus benar-benar menjadi prinsip gitu. Harus kesuksesan itu adalah hak semua orang, tetapi tidak semua orang bisa sukses. Nah, yang membedakan adalah antara orang yang berhak sukses dengan orang yang tidak berhak sukses adalah orang yang tidak mempunyai mindset yang sukses dengan orang yang mempunyai mindset sukses. Orang yang berhak sukses adalah orang yang mempunyai mindset yang sukses. Sementara orang yang tidak berhak untuk sukses, secara bahasa lembutnya adalah dia berhak untuk sukses, tetapi dia tidak pantas untuk sukses ketika dia tidak memiliki mindset untuk menjadi orang yang sukses dan mempunyai pemikiran untuk berproses menjadi orang yang sukses. Nah, oleh karenanya ketika kita sudah tahu nih, coba cek lagi deh, seberapa kuat sih kesadaran kita untuk sukses? Seberapa ingin sih kita mendapatkan kesuksesan? Kalau misalkan kita merasa belum punya keinginan untuk sukses, coba kita bayangkan lagi, kita pikirkan lagi, orang mana yang tidak pengen sukses gitu? Kebanyakan orang pasti pengen mendapatkan kesuksesan, ya kan? Nah, jadi kita yang pertama itu adalah kita harus mempunyai keinginan untuk sukses. Setelah kita mempunyai keinginan untuk sukses, cek lagi deh usaha yang kita lakukan, proses yang kita upayakan. Apakah itu sudah kita maksimalkan atau belum? Kalau belum, berarti mindset kita masih keliru. Mindset kita masih belum terlalu tajam, belum terlalu terbentuk untuk mendapatkan kesuksesan itu. Nah, gimana caranya supaya terbentuk? Ya tadi, kita bisa belajar banyak hal, kita bisa menonton video motivasi seperti saya tadi, kemudian kita sampaikan kembali kepada orang-orang dan kita adopsi pemikirannya. Dan juga kita harus belajar dengan orang-orang yang bisa dibilang motivator terbaik bagi kita. Bisa kita cari, ada yang namanya Helmi Yahya, ada yang namanya Mario Teguh. Kalau di luar negeri, kalau internasional itu ada Mel Robbins, kemudian Jim Quick, Simon Sinek, Elon Musk juga saya pernah nonton dan lain sebagainya. Nah, ketika saya sudah membiasakan diri untuk melakukan atau menonton video-video yang seperti itu, akhirnya saya pun secara pribadi, secara sadar, secara otomatis saya pun akan tergerak. Saya pun secara pribadi sudah sangat merasa bahwa saya ternyata sukses itu penting, dan prosesnya pun juga sangat penting, tidak kalah penting. Sukses pasti kita dapatkan ketika kita juga melakukan yang namanya proses. Tetapi ketika kita tidak melakukan proses, maka saya rasa sukses itu sulit untuk kita dapatkan kalau kita tidak berusaha untuk mendapatkan kesuksesan tersebut dan memperbaiki mindset kita terlebih dahulu. Oleh karenanya teman-teman, saya secara pribadi menganggap teman-teman yang nonton video ini adalah teman baik saya di dalam berproses, teman baik saya di dalam saling menyampaikan, saling berbagi, saling memberikan, saling mengingatkan. Saya secara pribadi mengajak teman-teman, yuk, mungkin kita sudah umur 20 tahun ya teman-teman, kalau seumuran dengan saya gitu. Kalau teman-teman seumuran dengan saya, kita sudah 20 tahun, 15 tahun lebih kita sudah melakukan yang namanya aktivitas menyenangkan, asik-asik dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak memberikan dampak apa-apa. Ya walaupun kita harus menikmatinya, tetapi itu kita nikmati, sudah kita nikmati ketika kita saat umur 10 tahun dan 10 tahun ke bawah. Dan sudah saatnya kita bukan hanya tentang menikmati kenyamanan, kita bukan hanya tentang menikmati kelapangan, kita bukan hanya tentang menikmati hal-hal yang lebih seru, tetapi kita pun juga harus bisa melakukan yang namanya proses, menikmati yang namanya proses. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita untuk mengingatkan kita kepada kesuksesan yang kita inginkan dan memperbaiki mindset kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam high value man teman-teman.